Datanya nanti saya kasih. Apa nama sinaga ini? University. Jadi kalau kunjungan I graduated in 82 ke bawah. I took English Dari for 82 when, for example, some of the ground around 10 meters, we find some rice. We find rice, the money, penny, and then some of knife. We find it also, and some that we can use. Dia datang ini dan bergeser di kiri. Gunung yang ini konon ceritanya bahwa di sini So ada sejenis emas yang katanya orang itu seperti rantau, Anak perahu kecil. anak perahu kecil. Yang dulu Gambar. saya di gunung ini. you can see some. Sehingga dikenal dengan nama Lengkok Dende Benua. Nah, baru penjelasan ini. Saya jelaskan satu persatu. Menurut cerita orang tua bahwa Batu Bangke ini adalah konon ceritanya tempat Dende Benua atau Putri Benua ini mandi dan tempat dijemur rambutnya karena rambutnya itu terlalu panjang, bahkan konon ceritanya saat di sini dia mandi di Batu Bangke ini sehingga ujung rambutnya sampai di ketemu namanya pertigaan antara Sungai Babak dengan Sungai Kelebur, dikatakan nama ketemu. Di situ tempat menjemur rambut. Sehingga Dende Benua ini saking susahnya mempunyai rambut yang panjang dan susah, mungkin kalau kesana kemari dia bersumpah bahwa mudah-mudahan keturunan saya nanti ini tidak ada yang mengikuti saya. Nah, sehingga jejaknya daripada sumpahnya itu ya banyak terbukti bahwa kalau memang itu keturunan Dende Benua yang ada di seputaran Dasar Lekong ini memang tidak bisa punya rambut tebal, rambut panjang, ya keriting-keriting ya jarang-jarang seperti itu. Nah, kemudian naik ke Lengkok Benua yang ada di sini. Lengkok Benua ini adalah tempat orang, bukan tempat orang memuja, tapi keyakinan dan kepercayaan orang itu di sini dia datang berserap istilahnya. Berserap itu adalah membasuh mukanya dengan tujuan sesuai dengan niat apa? Untuk pengobatan, untuk supaya lancar dia melahirkan. Karena setiap orang mau melahirkan, khususnya yang ada di dusunan Dasar Lekong Benua ini, begitu 9 bulan atau 7 bulan wajib dia datang untuk membasuh perutnya atau membasuh mukanya di Lengkok Benua, sehingga alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja dalam melahirkannya. Nah, seperti itu. Jadi itulah ceritanya Lengkok Benua, dan menurut orang-orang tua secara mistik ya sering ditemukan di Lengkok Benua ini, konon cerita orang tua bahwa ada yang menunggu, yaitu kau dongol namanya, kerbau yang berkupak emas dan kakinya emas. Nah, seperti itu. Dan secara mistik ya, secara goib sering dilihat oleh warga yang ada di seputaran sini itu, termasuk yang punya rumah di sekitar sini ini, bahwa suatu saat atau suatu malam seperti lampu strongking di atas gunung ini, jadi semua sampah-sampah atau batu yang ada itu dari jauh kelihatan saking terangnya. Nah, itu sering dilihat. Raja kan begitu, kita tembok, bikin batas, jangan-jangan dia masuk ke sini kan itu. Nah, itu kita Nusantara. Jadi Borneo kemarin sudah saya jelaskan, Natuna. Di situ namanya ada juga Abdul Mukmin. Abdul ini artinya hamba. Kalau wali itu kan Jawa yang punya suku kata bahasa. Jadi kalau Abdul ini adalah hamba. Jadi beliau adalah hamba Allah yang menyebarkan agama Islam. Sebelum Wali Songo. Datu Benua kenapa julukannya? Datu Benua atau Wali Mukmin. Wali Mukmin. Ya, jadi kalau berbicara Nusantara, Wali Mukmin ini sudah fenomenal. Jadi orangnya sosok beliau ini memang sangat sekret, sangat dirahasiakan karena terjadi beberapa peristiwa dan jadi orang berpikir Sinaga itu panjang. Sultan Husana Bolkiah jadi di situ hanya punya
tutupnya saja. Tapi Sarupnya. Sinaga yang asli yang memang sudah ada stupa yang terbuat dari meteorit itu dipegang oleh teman saya yang dari Borneo, yang memang keturunannya itu yang memang keturunan dari Abdul Mukmin. Jadi itu ini yang diincar sama Sultan Hasan al-Bolkiah. Jadi Sinaga itu lurus Pak, yaitu yang terbuat dari stupa meteorit. Sama juga yang di Borobudur dan lain sebagainya terbuat dari meteorit itu ini yang dihilangkan oleh Raffles sebenarnya. Kalau kita di sini teman-teman lebih merekonstruksi sejarah dari apa yang dibuat Raffles sama Condes. Sehingga di Prasasti Kapur itu kita temukan bahwa di situ bukan kerajaan tapi kedatuan di situ di Prasasti Kapur itu. 40 meter dari senjatanya ini. Nah, ini sudah berbentuk tanah. Kenapa? Hasil saya tidak tahu sehingga hasil dari Frank Lempin itu sebenarnya dia mengatakan itu ada hasil letusan Samalas yang dia temukan di serpihan di Kutub es. Tapi setelah kita teliti ternyata anjar langit ini justru kita mencurigai anjar langit karena kita punya gunung di sini di Lombok itu namanya Anjar Langit. Ada yang tertinggi namanya Anjar Langit. Nah ini yang lagi kita teliti sama teman-teman geologi dan arkeologi. Nah eranya tapi sudah ditemukan kemarin setelah data primernya kita temukan. Itu sebelum Samalas itu ya? Diprediksi sebelum Samalas itu. Jadi kita punya tiga gunung dan ini kita temukan di babatnya kedatuan Borneo. Bahwa di sini dulu pernah tinggal suku Samal dan suku Bajo. Suku Samal dan suku Bajo. Dan ini ketika dia meletus, mereka itu ekskudus kembali masing-masing. Sehingga juga kita temukan di Filipina bahasa Palawa yang bahasa Sasak ama Ina itu. Dan itu adalah suku Samal yang ada di Filipina juga. Jadi saya dah enak juga kemarin kalau saya mau mengekap Frank Lempin karena setelah kita temukan Anjar Langit ini yang tertinggi. Nah di sebelah barat nih di situ ada Anjar Lintar dan itu tertulis di babat Di mana kedatuan lokasinya? Borneo. Lokasi Ya? lokasi Anjar Langit itu. Anjar Langit ini seluruhnya di Lombok. Ya, jadi kita ini di semua Lombok ini Iya. gunung. 40 juta ratus tahun yang lalu era Pleistosen. Dan data primernya kita temukan. Kalau ini kita temukan ini di lapisan F2 ini Pretoplinial. Jadi Pretoplinia ini tanah sari yang mengandung oksigen beracun. Sehingga dia ini termakan besi ini. Ini yang mengandung oksigen beracun. Sehingga ketika diletuskan oleh material yang kedua, ini ya kalau yang plinial pertama F1-nya katanya Frank Lempin itu kan batu-batu apung itu. Nah, yang kedua ini Pretoplinial ini yang mengandung oksigen beracun dibawa oleh angin kemudian ini yang membuat Eropa itu gagal panen 5 tahun.